warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini bertemu dengan Bu Ismiati dari SMP Negeri 1 Pamotan. Video pembelajaran kali ini dibuat dalam rangka lomba PKBI Kabupaten Rembang. Salam setara, semangat dunia remaja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, dan barokallah dalam menuntut ilmu. Anak-anakku yang hebat, dalam masa pandemi ini anak-anakku harus selalu tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Baiklah anak-anak semua, kemarin kita telah mempelajari tentang perilaku seksual, dan untuk kesempatan ini kita akan mempelajari topik tentang kehamilan. Sebelum topik kehamilan kita pelajari bersama, akan saya sampaikan tujuan dari topik kehamilan disampaikan kepada anak-anak usia dini atau pada remaja, yaitu tujuannya yang pertama untuk membekali peserta didik tentang pentingnya mempelajari topik kehamilan. Yang kedua, untuk membekali peserta didik tentang proses pembuahan dan proses perkembangan janin. Dan yang ketiga, untuk memberikan pemahaman ke peserta didik tentang siklus menstruasi, khususnya bagi anak perempuan. Anak-anakku yang hebat, pada topik kehamilan akan kita bahas 4 hal, yaitu yang pertama tentang pengertian kehamilan, yang kedua tentang proses kehamilan, yang ketiga tentang tanda-tanda kehamilan, dan yang keempat tentang masa subur. Baiklah anak-anakku yang hebat, untuk yang pertama akan kita bahas tentang kehamilan. Kehamilan adalah sebuah kondisi di mana seorang perempuan membawa embrio atau fetus di dalam rahimnya. Kehamilan bila terjadi bila sel sperma dibuahi oleh sel telur. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar tentang air mani dan sel sperma. Air mani adalah cairan sperma, disebut juga dengan istilah semen. Air mani adalah cairan yang berfungsi mengantarkan sel sperma untuk membuahi sel telur. Air mani terdiri dari sel sperma dan zat lain seperti vitamin, protein, gula, dan yang lainnya. Sel telur adalah ovum atau sel reproduksi perempuan. Anak-anakku yang hebat, untuk yang kedua yaitu tentang proses kehamilan. Dalam proses kehamilan ada proses utama, yaitu proses perkembangan janin dari proses konsepsi sampai perkembangan 9 bulan. Proses kehamilan yang pertama adalah proses konsepsi, yaitu bertemunya sperma dengan sel telur. Yang kedua, janin mendapat asupan melalui plasenta ibunya. Yang ketiga, janin usia 14 minggu yang dilihat melalui USG saat pemeriksaan di bidan atau dokter. Yang keempat, posisi bayi pada minggu ke-38 sampai 40 yang siap untuk dilahirkan. Anak-anakku yang hebat, untuk yang ketiga yaitu tentang tanda-tanda kehamilan. Tanda-tanda ini biasanya diawali sejak awal, yaitu yang pertama, tidak mengalami menstruasi atau haid, tidak datang bulan. Yang kedua, yaitu payudara tidak enak rasanya. Yang ketiga, mual-mual, pusing, kembung. Yang keempat yaitu
perut mengalami sembelit. Yang kelima yaitu buang air kecil tidak seperti biasanya, sering. Nah, tapi anak-anakku semua, bukan berarti kalau anak-anak mengalami hal kayak itu mengalami kehamilan. Itu tidak, ya. Bisa jadi kalau mengalami pusing, kembung dan lain-lain itu masuk angin dan lain-lain. Untuk bisa mengetahui atau seseorang dikatakan hamil itu harus dicek ke puskesmas atau dokter. Anak-anakku yang hebat, untuk yang keempat yaitu tentang masa subur. Sebelum masa subur, Bu Ismi akan kita bahas. Bu Ismi akan memberikan sebuah pertanyaan, yaitu tentang fakta atau mitos bahwa seorang perempuan itu bisa hamil setiap saat. Jawabannya coba kamu, Rina, dijawab. Betul sekali jawabannya Rina, yaitu mitos bahwa seorang perempuan itu tidak bisa hamil setiap saat. Masa subur perempuan terjadi ketika sel telur dilepaskan dari ovarium atau 5 hari sebelumnya, dan puncak dari masa subur ini terjadi pada masa 3 hari sebelum sel telur dilepaskan dan ovarium pada masa ovulasi. Pada periode ini, ketika seorang perempuan dan laki-laki melakukan hubungan seksual, maka peluang untuk terjadi kehamilan menjadi sangat tinggi. Anak-anak, untuk materi kali ini kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.